Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Bana Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga yaumil hisab nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Dewan Juri yang sangat bijaksana, guru pendamping, dan teman-teman yang saya banggakan. Berdirinya saya sekarang ingin membahas mengenai strategi mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia di era 5.0. Eksistensi bahasa Indonesia merupakan jati diri bangsa pada era globalisasi. Perlu dibina dan dimasyarakatkan oleh seluruh masyarakat. Hal ini sangat diperlukan agar masyarakat Indonesia tidak terpengaruh akan budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya kita. Mengapa kita perlu melestarikan dan mempertahankan bahasa Indonesia? Jawabannya, bahasa Indonesia merupakan salah satu simbol negara yang paling berharga. Bahasa Indonesia merupakan perekat utama kebangsaan kita. Dari Sabang sampai Merauke, kita berbeda-beda, baik suku maupun agama. Tapi ada satu hal yang sama, yaitu bahasa negara kita. Teman-teman sekalian, kita juga harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jangan dicampur dengan bahasa asing maupun gaul. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan cermin martabat bangsa. Selain itu, bahasa Indonesia sudah diatur dalam undang-undang. Tujuannya untuk menjamin hubungan harmonis antar masyarakat. Dalam pasal 36C UUD 1945 mengamanatkan bahwa perihal bendera, bahasa, lambang negara, bahkan lagu kebangsaan sudah diatur dalam undang-undang. Hadirin yang saya cintai, ketika kita sedang bersama teman sebaya, sering terucap kalimat bahasa Indonesia yang tercampur dengan bahasa asing. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti lingkungan, media yang ditonton, atau bahkan cara seseorang mempelajari bahasa tersebut. Namun, sebagai warga negara Indonesia, sudah keharusan kita untuk mempertahankan bahasa negara kita. Lalu, bagaimana caranya untuk mempertahankan bahasa Indonesia di tahun 2023? Tahun ini, remaja generasi Z dan Alpha acap kali menggunakan bahasa asing maupun gaul. Maka dari itu, saya berikan 5 tips yang bisa kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Mari kita simak baik-baik. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membiasakan diri menggunakan bahasa baku. Dengan teman sebaya kita bisa menggunakan bahasa non-formal untuk kesan yang lebih santai dan enak untuk didengar. Suasana akan terlihat berbeda ketika kita menggunakan bahasa baku. Kesan yang akan ditimbulkan layaknya diskusi yang terstruktur untuk membahas perihal yang penting. Di dunia profesional, kita akan banyak menjumpai orang yang menggunakan bahasa baku tentunya. Jika piawai menggunakan bahasa baku, nantinya akan memudahkan kita di kegiatan formal di masa depan. Presentasi akan terlihat lebih meyakinkan, surat dan dokumen akan terlihat lebih profesional, dan masih banyak lagi. Langkah kedua yang harus kita lakukan adalah memperbanyak kosakata. Ketika membaca artikel ilmiah, koran, atau bahkan blogspot di internet, tak jarang kita menemui kata yang belum pernah kita dengar. Minimnya pemahaman dalam suatu kata akan menimbulkan dampak kegagalan saat kita membaca kalimat tersebut. Apalagi ketika kita sedang berada dalam forum tertentu yang menggunakan istilah khusus dalam kegiatannya. Memiliki kosakata yang luas akan memaksimalkan karya tulisannya untuk lebih ekspresif ketika dibaca. Selanjutnya, langkah ketiga untuk melestarikan bahasa Indonesia, kita bisa mendalami struktur kalimat. Dalam penggunaan kata dibalik tanpa spasi dan dibalik dengan spasi terlihat sama, tapi
tersebut memiliki makna yang berbeda. Kata di digunakan sebagai imbuhan, maka menandakan kata tersebut adalah kata kerja. Lain maknanya untuk kata di yang dipisah untuk mengisyaratkan waktu, tempat, atau kata sandang yang menunjukkan tempat. Penggunaan tutur kalimat dan kata yang baik akan memudahkan seseorang dalam memahami apa yang ingin disampaikan. Mulai biasakan dirimu dengan hal kecil, seperti membalas pesan temanmu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Langkah selanjutnya yaitu langkah yang keempat dengan cara mengetahui perkembangan bahasa baru. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, akan muncul juga berbagai istilah dan jargon bahasa yang baru. Apalagi dengan bantuan media sosial, hal yang terlihat biasa saja akan seketika viral. Mager, julid, ambyar yang biasanya dilontarkan oleh anak-anak muda Indonesia. Tetap mencari tahu istilah-istilah yang baru terdengar juga salah satu upaya untuk membudayakan bahasa. Produk kata yang baru akan tetap muncul ke depannya. Tertinggal dengan tren bisa menjadi salah satu penyebab kita ketinggalan informasi. Kita sudah sampai ke tips yang kelima. Diskusi dengan teman atau kerabat. Salah satu cara kita dalam menggunakan bahasa Indonesia adalah dengan mengucapkannya langsung. Tetapi, apa yang biasa kita ketahui belum tentu dapat kita jelaskan dengan efektif kepada lawan bicara. Kesalahan dalam penyampaian berpotensi menimbulkan misinformasi dan akan fatal apabila merupakan sesuatu yang penting untuk diketahui. Komunikasi yang efektif dapat kita asah melalui berbicara dengan orang di sekitar kita. Cobalah untuk membawa topik favoritmu sebagai pembuka dan tanyakan tentang pendapat mereka. Usahakan agar roda percakapan terus berputar dan tidak kaku. Nantinya kamu akan lebih mudah untuk mengekspresikan dirimu karena intensitas bicara yang tinggi sebelumnya. Dari yang saya sampaikan, dapat kita simpulkan bahwa berbahasa Indonesia tidak dapat kita pisahkan dari bagian berikut ini. Hanya saja lingkungan tempat kita tinggal dan beraktivitas akan mempengaruhi gaya bicara satu sama lain. Namun, hal ini tidak dapat kita jadikan alasan untuk tidak melestarikan dan mempertahankan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu. Tanpa mempelajari bahasa Indonesia, orang tak akan mengenal bangsanya sendiri. Demikianlah pidato saya akhiri. Harapan saya semoga kita, khususnya saya, dapat melakukan tips-tips tadi di kehidupan sehari-hari. Dan semoga kita selalu melestarikan bahasa Indonesia dimanapun kita berada. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya Bilqis, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum